Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan Zoom ya. Pengganti hari kemarin, harusnya hari Rabu. Karena hari Rabu kemarin bapaknya ada di luar kota, jadi nggak bisa. Ada yang meninggal juga. Nah, untuk hari ini kita lanjut. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan yang kemarin ya, yaitu tentang masih di tema 1. Lanjutan kemarin karena keputus gara-gara Zoom-nya, mudah-mudahan ini. Nah, untuk yang sekarang kita lanjutin materi dulu yang kemarin. Setelah ini tadi ada tugas untuk kalian yaitu mengenai menyusun paragraf dari materi-materi yang akan disampaikan. Nah, ini menyangkut tentang pembelajaran bahasa seperti yang kemarin kita tes ya. Nah, kita lanjut kemarin materi, ntar Bapak share dulu ya. Nah, kemarin kita udah belajar untuk membaca. Walaupun kemarin belum semua, tapi emang sebenarnya belum 100% sih Bapak tahu anak-anak yang udah bisa baca dengan yang belum. Karena kalau yang kemarin tatap muka, Bapak hanya mencoba untuk tes yang namanya apa? Perkalian, calistung, baca. Nah, untuk hari ini kita akan berlanjut mengenai materi tentang apa di awal, yaitu tentang pawai budaya yang kemarin ya masih nyambung. Nah, untuk hari ini kita akan berlanjut dari materi-materi ini. Oke, yang kemarin mungkin udah beberapa orang yang udah sempat Bapak tes baca ya, walaupun tapi Bapak rasa cukup untuk baca. Nah, sekarang kalian perhatikan pembelajaran ini dari bacaan dengan judul Pawai Budaya. Nah, dari sini kalau kita lihat dalam satu paragraf ini ada beberapa kalimat ya. Itu yang pertama misalkan kita dengarkan dulu. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari satu paragraf ini, itu kan ada beberapa kalimat ya. Ini kalau kemarin Bapak tes satu persatu yang baca itu, memang ada beberapa siswa yang diperhatikan itu bacanya masih kayak kereta. Dalam arti dia tidak memperhatikan tanda titik, tanda koma. Nah, untuk saat ini nanti kalian perhatikan dulu ya semua. Ini lanjutan semua. Yang kedua, yang paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang.
namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini untuk paragraf kedua, terdiri dari beberapa kalimat. Nah, yang namanya kalimat itu biasanya ditandai dengan tanda akhiran titik. Dalam arti misalnya nih, di barisan pawai pertama ini kan rombongan dari Maluku satu, itu satu kalimat. Kemudian ada lagi rombongan kedua dan sampai titik kedua kemasan itu dua. Rombongan mengenakan baju celek itu ketiga. Kemudian langsung lanjut sampai ke lebar merah itu 4, sampai Maluku kelima, kemudian ramping dan panjang ke-6, dan budaya Maluku sangat menarik dan 7. Nah, dari situ berarti paragraf kedua terdiri dari 7 kalimat. Nah, ini untuk masih di paragraf kedua. Kemudian lanjut di paragraf ketiga. Ya, di paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, ini paragraf ketiga. Paragraf ketiga terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat pertama yaitu yang ada di depan. Kemudian yang kedua itu ada sampai yang ini nih, yang ada namanya. Ya. Kemudian kalimat ketiga yang sampai titik yang logam. Kemudian yang keempat, dua keping ini dipadukan. Kemudian yang paragraf ketiga tadi, keempat ya sekarang. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatai panggung. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, yaitu pomgong seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, ini untuk paragraf keempat ya. Lanjut di paragraf yang terakhir. Di paragraf kelima. Nah, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, sampai sini berarti kan dari materi yang tadi, yang dari awal, yang dari materi pawai budaya dengan judul ini, nah itu terdiri ada berapa paragraf tadi? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Ada 2, 3, 4 atau 5? Ada 5. Oke, ada 5 paragraf. Nah, satu paragraf ini pun memiliki beberapa kalimat ya. Jadi ada banyak. Coba ke samping rambutnya kelihatan. Kalian gini. Coba kalian Bapak minta coba untuk apa ya? Ntar dulu Bapak ambil absen dulu ya, ketinggalan di ruang guru. Bentar ya. Bentar, Pak. Jadi paragraf itu yang ini, yang pertama, hurufnya juga besar. Dimut. Oke, balik lagi. Jadi ini sekalian mumpung Bapak
Bapak bawa daftar nama, jadi sekalian juga. Bapak tes baca dulu satu atau beberapa orang. Sambil nanti ada tugas yang bisa kalian cantum. Di samping kalian yang sekarang perhatikan, bisa untuk kalau untuk ditulis mungkin terlalu banyak ya. Mungkin nanti dari yang pertama bisa kalian screenshot dulu untuk yang pertama. Ini di bawah budaya. Silakan kalian screenshot dulu tulisan ini karena nanti ini menyangkut dengan tugas yang materi ini bawah budaya. Bisa kan screenshotnya? Tuh, yang pertama di screenshot dulu kalau udah. Oke, sekarang Bapak coba tiga orang ya, Bapak tes untuk baca. Yang pertama, Riva Novianti, ada nggak? Hadir nggak Riva? Riva tadi itu udah muncul. Ada, Pak. Riva ada. Cok Riva, mangga dibaca dulu Riva. Pawai budaya sangat menarik bagi warga. Bagi warga Kampung Babakan. Lanjut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan. Nanti rombongan pawai. Tahun ini mereka pawai. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun melihat sabar menanti dengar suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, cukup ya. Riva. Coba yang kedua. Yang keduanya Sylvia Nurbaiti Mardano. Sylvia ada nggak? Nurbaiti Mardano. Aduh, kita ini disuruh di screenshot ini. So, ini yang mau ini karena menyangkut tugas bisa di screenshot dulu Bapak Ibu materi tulisan ini. Pak, kalau yang punya bukunya di mana, Pak? Ya kalau ada HP lagi dia bisa dipoto. Kalau yang punya bukunya nggak usah screenshot ya Pak? Kalau ada nggak apa-apa. Kalau emang materinya ada. Nanti ada tugas sih yang dikumpulkan dan untuk hari Sabtu. Karena hari Sabtu kan nanti ada tatap muka. Ntar ini yang di screenshot disalin tak Pak di buku? Orang lain. Bukan disalin, nanti ada tugas yang materinya. Tadi udah buka itu tuh tulis nama mah. Bentar. Oh, enggak usah. Makan udah ada. Iya. Itu posisi nanang mah enggak apa ini. Ini Sylvia ada nggak Sylvia? Ada. Sylvia coba silakan dibaca. Nggak ada, Pak. Oh nggak ada. Ya udah coba ini siapa? Nanang Suhadinata. Pawai budaya sangat menarik bagi warga. Terus
Tadi Nanang disuruh baca tak? Nanang, iya Nanang. Nanang mana Nanang? Ya Pak, ini keluar aja Pak ininya. Apanya tuh? Ininya tuh, HP-nya tuh. Coba masuk lagi, join bisa nggak? Itu ini. Siap nggak Nanang? Ini anaknya nangis. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Oke, Dia nanti. nangis ininya. Ada Oke. gambarnya sih aja. Iya. Keluar aja ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak kelihatan ya berarti ya. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Sekarang ganti aja coba Raka Yusuf Anugrah. Gimana? Tadi udah dicek kok. Raka mana Raka? Pak, suaraku kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Dibenerin nama-nama. Raka. Tuh, Raka. Kan. Selalu menampilkan budaya Indonesia. Teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Udin pun melihat datang pawai. Udah Raka. Ya. Oke ya. Nah, dari materi-materi yang tadi nih ya, ini kan nanti materi juga akan di-share di YouTube. Nanti kalian bisa lihat langsung. Barangkali yang hari ini belum ikutan, nanti bisa lihat di YouTube SD. Materinya nanti bisa kalian lihat di situ. Karena kan bisa di-pause ya kalau di YouTube. Nah, tugas kalian nanti berdasarkan materi tadi. Ini yang pertama ini. Ini kan ya, dari bacaan yang pertama ada 3 atau 4 ya. Ada 4 ya. Tolong nanti kalian coba cari materi-materi tersebut dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini poin pertama ada berapa paragraf. Dari pawai budaya ini nih yang tadi dibaca ya. Itu kan tadi udah di pertama kali oleh Bapak kan udah dijelaskan pertama ada berapa paragraf dari satu bacaan tersebut, yaitu dengan judul pawai apa tadi, pawai budaya ya. Nah ini untuk nomor 1 ada berapa paragraf. Kemudian poin kedua, ya Wildan mau nanya, Wildan silakan Wildan. Gimana Wildan mau nanya ini katanya? Wildan jadi nanya enggak tadi ngacungkan tangan? Ada. Udah enggak? Nah ini nomor 1 ya. Nanti dari materi bacaan tadi kalian jawab ada berapa paragraf dari pawai budaya tersebut. Itu untuk poin nomor 1. Untuk poin nomor 2 yang ini mau gabung ini ya, untuk poin nomor 2 dari setiap paragraf ya itu kan pasti memiliki gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama itu atau apa, pokok pikiran ya, itu biasanya ada di awal atau di akhir. Bisa kalian lihat nanti apa aja. Itu untuk poin nomor 2 ya. Untuk poin 2 ini, setiap paragraf memiliki gagasan pokok.
Nah, juga dimiliki oleh gagasan pendukung. Jadi dari satu paragraf itu kan tadi ada beberapa kalimat ya. Kalian tadi pokoknya patokannya gini, dari beberapa kalimat itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu satu kalimat. Nah, kalian cari pokok pikiran utamanya, kemudian sisanya itu adalah pokok gagasan pendukung. Nah, ini adalah penjelasannya. Gagasan pokok adalah ide utama. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, gagasan pendukung adalah uraian. Jadi tugasnya hanya dua, yaitu yang pertama, sebutkan ada berapa paragraf dari bacaan yang kalian baca tadi, yaitu tentang pawai budaya. Kemudian yang keduanya, ada setiap paragrafnya. Dari misalkan nih, tadi paragraf itu ada 5 paragraf misalnya, 5 paragraf. Dan dari satu paragraf itu ada beberapa kalimat. Kalian sebutin mana yang termasuk gagasan pokok dan sisa, ya mana yang juga termasuk gagasan pendukung. Bukan ada beberapa kalimat dari tiap paragraf. Nah, cara menentukannya nih, lihat. Kalau kalian pengen belajar menentukan cara menentukan gagasan pokok, baca dulu teksnya, ya, teks soal teks bacaannya, iya. Siapa? Kalau gagasan pokok itu apa? Kan tadi itu di halaman sebelumnya ya, mana? Nah, nih gagasan pokok tuh yang tadi ini. Nih, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Kalau sedangkan gagasan pendukung, ini tadi uraian atau tambahan informasi. Jadi kan kalau tadi kalian lihat dari bacaan ini, contoh nih ya. Dari contoh bacaan ini misalnya. Ini kan paragraf ke-1 nih. Ya kan, ini paragraf 1. Nah, dari paragraf 1 kalian cari gagasan utamanya dulu, gagasan pokok. Ya, ini ada gagasan utamanya atau pokok pikiran utamanya. Kemudian sisanya itu adalah pendukung. Itu. Ya, di sini dari yang paragraf pertama. Yang kedua, nah di sini yang kedua ini ada beberapa nih, banyak ya paragraf kedua. Bisa kalian lihat. Ya, dari sini bisa kalian lihat ya. Ada cari. Ya. Kemudian yang di paragraf ketiga dan keempat, di sini juga ada, bisa kalian lihat pokok utamanya apa, kemudian pokok pikiran pendukungnya apa. Di kalimat keempat pun sama, di paragraf keempat. Kalian cari di sini, ya pasti ketemu. Kemudian yang terakhir, di sini di paragraf kelima itu kelihatan, ya di sini. Nanti kalian cari semua. Jadi udah tahu kan pawai budaya itu ada berapa paragraf. Jadi nanti kalian cek di situ, nanti kalian sebutin ada berapa paragrafnya, kemudian sebutin pikiran utamanya, kemudian kalimat kalimat pendukungnya apa aja. Nah, contoh di sini penjelasan mengenai yang tadi. Nah, gagasan pokok itu ide utama. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian tambahan dari gagasan pokok tadi. Jelas sampai sini belum? Jelas. Ya. Jelas. Di sini nih, untuk menentukan gagasan pokoknya, kalian baca dulu teksnya. Teks yang pertama tadi. Kemudian temukan kalimat utamanya. Kemudian temukan juga insert utama.
Unsur inti kalimat utama adalah ini nih, unsur inti kalimat utama itu sama aja dengan gagasan pokok. Ini cara menentukan gagasan pokok ya dari tiap paragraf. Nah, ini nih, tugas kalian kan ini, temukan gagasan utama pada paragraf 1 sampai paragraf 5. Sampai sini udah ada yang masih belum mengerti? Nanti sisa materi ini nanti kita akan ketemu di hari Sabtu ya di sekolah. Karena yang kelas-kelas lain udah pada ketemu belajar di sekolah. Nanti kita tentukan aja tiap hari Sabtu kita berangkat. Sisanya Zoom. Jadi kalau hari Senin Bapak bisa mudah-mudahan Senin bisa dilaksanakan Zoom lagi. Kemudian kalau bisa paling tetap di hari Rabu. Untuk hari Sabtu yang tadinya buat Zoom kita gunakan untuk pertemuan tatap muka. Gimana? Setuju nggak? Setuju ya. Nanti pokoknya tiap hari Sabtu semua siswa berangkat, tapi tolong untuk orang tuanya nanti jangan ikut berkerumul atau bergerombol lah di luar. Hari Sabtu. Pokoknya yang tatap muka hari Sabtu. Sabtu berangkat. Hari Sabtu jam 9. Jam 9. Bebas aja. Pakai baju apa, Pak? Bebas. Jam 9. Oh, jam 9. Tapi dibagi 2 gelombang ya. Dibagi 2 sesi. Pokoknya dibagi 2 jam 9 sampai jam 10. Jam 10 nanti sampai jam 11. Biar nggak terlalu banyak. Oke. Dan pokoknya ketemu hari Sabtu, Zoom meeting kita laksanakan kalau sempat 2 kali, kalau nggak sempat dalam 1 minggu itu ada pertemuan lewat Zoom meeting dalam 1 minggunya. Ya mudah-mudahan. Tugasnya dikumpulkan hari Sabtu ya. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan hari Sabtu sekalian kita nilai. Kalian ada juga beberapa pembahasan materi yang lain. Jadi hari Sabtu pokoknya kita berangkat. Nanti kalian. Tugasnya tanggal hari Sabtu, Bu. Tugas dikumpulkan hari Sabtu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Tidak. Karena Zoom-nya dibatasin waktunya, Bapak paling nggak bisa lebih dari 1 jam atau pasti kurang dari 1 jam. Zoom meetingnya ini udah ada timer. Makanya paling hanya sebatas 40 menit kurang lebih. Nanti ketemu hari Sabtu. Materi ini kalau yang belum tahu nanti bisa dirangkum pas di channel YouTube SD ya. Nanti bisa dilihat di situ. Mudah-mudahan apa yang Bapak tugasin hari ini atau yang Bapak kasih untuk pertemuan hari ini via Zoom meeting bisa dipahami oleh semuanya, bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan dengan baik, kemudian nanti ketemu hari Sabtu biar anak-anak juga nggak bete ya kalau ketemu anak enak kita dapat. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak semua? Udah, kalau nggak ada, oke Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari Sabtu ya. Sampai jumpa semuanya. Ya. Ya, Pak. Ini udah kumpulin. Kita ada yang kami ngapain?
Ada yang itu kok. Tapi kan kita